Suatu malam di tengah hutan jati, waktu menunjukkan pukul 00 dini hari. Suasana hening dan mencekam. Suara lolongan serigala terdengar dari kejauhan, menambah seram malam itu. Di tengah malam itu, tampak seorang lelaki muda gelisah di belakang kemudi mobilnya yang mogok tiba-tiba. Sesekali dia membuka kaca mobil untuk melihat keadaan sekeliling yang gelap gulita dan hanya dipenuhi pohon jati. Dia pun menyalakan rokok dan menghisapnya dalam-dalam demi menghilangkan kecemasan yang menyergap jiwa. Lelaki itu bernama Indra Haryono, berusia 35 tahun, asal Jawa Timur. Haryono adalah seorang karyawan di perusahaan swasta Jakarta. Dia bermaksud pulang ke kampung halamannya, namun nahas, mobilnya mati total di tengah hutan jati. Semula dia akan melalui jalan tol dari Jakarta, tapi kali ini dia memilih trek jalur tersebut karena harus berkunjung ke rumah temannya di daerah Blora. Samar-samar dia mendengar suara motor dari kejauhan. Mengetahui bakal ada orang lewat naik motor, Haryono bergegas membuka pintu mobilnya. Benar saja, dari kejauhan ada sorot lampu motor mendekat ke arahnya. Pertolongan itu datang, begitu pikir Haryono. Lalu dia pun turun dari mobilnya dan merentangkan kedua tangannya ke atas sebagai isyarat agar motor itu berhenti. Tanpa menunggu lama, motor itu pun berhenti persis di depan Haryono. "Bang, bisa tolong temani saya, Bang? Sebentar saja, Bang, untuk membuka kap mobil. Mobil saya mogok, Bang." Begitu kata Haryono. Tanpa berkata sepatah pun, pengendara motor yang berhelm itu mengangguk dan turun dari motornya. Haryono kemudian buru-buru membuka kap mobil dan melihat keadaan mesin dengan menggunakan senter ponsel. Saat sedang mengecek mesin mobilnya, tiba-tiba Haryono merasakan hantaman benda yang sangat keras di tengkuknya. Seketika, Haryono pun jatuh dan pingsan. Lalu, tubuhnya yang sedikit gempal dan berisi itu diseret dan diangkat ke atas jok motor dengan posisi sebagian badan dan kepala menggantung di sebelah kiri. Sementara sebagian badan lainnya juga kaki menggantung di sebelah kanan. Lalu motor ini pun perlahan melanjutkan perjalanan. Kemudian berbelok ke arah kiri melalui jalan setapak yang menurun curam. Mesinnya bising meraung memecah malam. Jam sudah menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Motor yang membawa tubuh Haryono pun berhenti tepat di depan gubuk kecil yang berlokasi di antara celah Bukit Jati. Kemudian tubuh Haryono diturunkan dan diseret kasar memasuki gubuk itu. Di ruangan gubuk kayu itu terdapat sebuah meja kayu seukuran meja belajar sekolah. Di atas meja itulah tubuh Haryono yang masih pingsan dibaringkan. Panjang meja itu hanya cukup untuk menopang badan dari leher sampai pinggang. Kedua kakinya terjuntai, sementara kepala juga terjuntai dengan leher sedikit mendongak karena ditopang tepat di ujung meja. Buah jakun Haryono menyembul keluar, tersorot lampu bohlam di atasnya yang sudah dipenuhi sarang laba-laba. Tubuh Haryono yang gempal berisi itu kini telentang tak berdaya. Posisinya persis orang yang akan ditumbalkan. Tangan dan kakinya diikat kuat di masing-masing kaki meja. Matanya ditutup sapu tangan. Tiba-tiba wajahnya disiram air. Tak lama setelah itu dia menggerakkan badannya. Mulai pelan
lalu bergelinjang. Di mana saya? Di mana saya? Tolong. Haryono panik. Dia meronta. Dia kini tersadar kalau dirinya sudah terikat di atas meja. Ada orang di sini. Ada orang di sini. Tolong. Tolong saya. Kata Haryono sambil terus berusaha melepaskan ikatan. Tapi apa daya, ikatan itu terlalu kuat dan tak berhasil dilepaskannya. Badannya terus meronta agar ikatannya terlepas. Tiba-tiba Haryono seperti mendengar suara dari kejauhan yang makin lama semakin mendekati tubuhnya yang sudah telentang tak berdaya. Lalu pemilik suara itu seperti menertawakan dengan sinis di samping tubuhnya. Haryono terdiam. Dia seperti tahu siapa pemilik suara itu. Tapi dia lupa. Dia mencoba mengingat siapa pemilik suara itu. Tapi otaknya sudah tidak berhasil mengingatnya gara-gara hantaman benda tumpul di tengkuknya. Siapa kamu? Kenapa kamu lakuin ini ke saya? Siapa kamu? Jawab, kata Haryono menghardik. Hardikan Haryono tidak digubris oleh pria berhelm itu. Malah ia dengan sengaja menertawakan Haryono dengan sinis. Dan tanpa Haryono duga, satu persatu Haryono merasakan kancing bajunya dibuka oleh pria itu. Setelah semuanya dibuka, lalu baju itu pun disibakkan semuanya. Tak cuma itu, pria berhelm itu pun meraih gunting, lalu menggunting kaos dalam oblong yang dikenakan Haryono. Kemudian disibakkannya. Kini tubuh Haryono yang memiliki badan gempal berisi itu terbuka lebar, mulai dari leher sampai bawah pusar. Apa-apaan lu anjing? Bentak Haryono sambil terus berusaha melepas ikatan. Andai ia bisa melihat, dia pasti kenal pemilik suara yang sekarang sedang menyanderanya itu. Tapi semua sia-sia. Haryono terus mengumpat, tapi tidak digubris. Malah lelaki berhelm itu menyentuh seluruh bagian badan depan Haryono dengan sentuhan-sentuhan erotis. Mulai dari buah jakun, dada, ulu hati, perut, pusar, dan bawah pusar. Tubuh Haryono mulai berkeringat. Perutnya terlihat sangat lembek berkilau bercampur keringat. Sebagai pekerja kantoran, Haryono memang nyaris tak pernah berolahraga. Semua waktunya seolah habis di tempat pekerjaannya. Kendati demikian, sejatinya pria beranak dua ini memiliki badan yang bagus dan proporsional. Tiba-tiba, satu sodokan sikut yang sangat kuat bersarang tepat di ulu hati Haryono. Haryono tersedak kaget, napasnya tersengal, lalu menghardik serak. Apa-apaan lu bangsa? Kalau lu mau kelahi sama gua, lepasin ikatan gua. Kita tarung secara jantan. Demikian hardik Haryono murka sambil terengah akibat sodokan sikut di ulu hatinya. Bagaimana nasib Haryono selanjutnya? Siapa pria berhelm yang menyandera dan menyiksa tubuh Haryono? Semua jawabannya ada di Misteri Hutan Jati bagian kedua.